Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan situasi dan juga dinamika yang berbeda, lebih khususnya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya banyak teman-teman yang tanya kan, kira-kira bagaimana sejarah KPK gitu. Kemudian seperti apa perkembangan KPK dan juga seperti apa situasi yang dialami oleh KPK hari ini. Nah, tiga pembahasan ini yang perlu saya ulas dan juga perlu saya bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama gini teman-teman, mungkin secara fungsional ya kan, mungkin secara normatif kita sudah tahu bahwa KPK itu merupakan salah satu lembaga independen yang bergerak untuk menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi gitu. Dia spesifik untuk menaungi dan juga menangani kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi yang cukup besar ya, kasus korupsi yang biasa orang katakan sebagai mega corruption gitu. Nah, kali ini poin yang pertama yang perlu saya mau bicarakan sebelum mengulas terkait dengan situasi hari ini, tentunya yang perlu kita pahami seperti apa sejarah dari KPK itu sendiri. Mungkin di sini saya gambarkan secara singkat bahwa yang saya pahami lahir atau hadirnya KPK ya kan sebagai lembaga independen untuk menegakkan hukum di bidang korupsi sebagai bentuk evaluasi terhadap rezim Orde Baru. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu bahwa rezim Orde Baru merupakan salah satu rezim yang paling korup gitu. Ya kan? Dimana pada waktu itu kita tahu sendiri bahwa korupsi tidak sekedar dalam sektor pemerintahan gitu, tapi juga sektor ekonomi, ya kan? Kemudian sektor swasta, kemudian sektor-sektor lain yang strategis dan juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil gitu. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bahwa meluasnya dan juga maraknya kasus korupsi Orde Baru, ya kan? Justru melahirkan suatu lembaga yang justru untuk menjawab dan juga mencegah terjadinya budaya atau kultur korupsi di era reformasi gitu, sebagaimana yang kita ketahui pada Orde Baru gitu. Selain itu juga kita lihat bahwa sebagai bentuk evaluasi itu lahirnya KPK, ya kan, lahirnya KPK dia dispesifikkan menjadi lembaga independen supaya apa? Ketika dalam menjalankan proses penegakan hukumnya dalam bidang korupsi, supaya dalam menegakkan dan juga mengusut tuntas kasus korupsi, dia bebas dari tekanan, ya kan? Dia mengalami kemerdekaan dalam lembaganya, dalam dirinya, supaya penegakan hukum itu benar-benar berpatokan pada asas keadilan dan juga asas kebenaran itu sendiri. Ini merupakan sejarah singkat, ya kan? Kenapa KPK hari ini sangat orang dambakan gitu, ya kan? Orang ingin KPK itu menjadi lembaga yang kuat supaya apa? Kita tahu bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang menjadikan korupsi dalam tanda kutip sebagai budaya, ya kan, yang menjadi bagian dari satu kesatuan dalam roda pemerintahan sendiri. Artinya apa? Kita tahu kalau korupsi dalam konteks Indonesia hari ini tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa itu sudah merembet sampai akar-akarnya gitu. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, dari atas sampai bawah kan. Semuanya terkenal dengan korupsinya. Ya kan, korupsi sudah menjalar ke situasi-situasi tertentu gitu. Artinya kita tidak bisa tangkal lagi gitu. Nah, salah satunya harapan kita ya KPK harus diperkuat gitu. Kemudian yang kedua yang perlu saya bicarakan terlepas dari cerita historis singkatnya tadi, yang perlu kita pahami bahwa kira-kira apa sih fungsi KPK itu? Mungkin orang bertanya begitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa KPK itu merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya kan, yang lahir dengan dalil untuk bagaimana kasus korupsi yang terjadi dan juga yang marak di Indonesia itu tidak akan terulang lagi gitu. Dan juga kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia itu bisa diusut tuntas oleh lembaga KPK gitu. Pertanyaannya, apakah demikian yang terjadi hari ini? Kita tahu bahwa secara undang-undang, secara normatif, KPK itu merupakan lembaga yang bebas merdeka gitu untuk mengusut tuntas kejahatan korupsi. Tetapi sampai hari ini data yang saya peroleh bahwa menurut Indonesia
Corruption Watch, begitu banyak kasus-kasus besar di era reformasi ini yang belum dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Tentu sisi positifnya ada gitu. Dalam hal ini kita tahu bahwa selama ini mungkin lihat dan juga baca di berita begitu banyak OTT yang dilakukan oleh KPK, kemudian ada menteri yang ditangkap oleh KPK. Itu sisi positifnya gitu. Tapi di sisi yang lain, ada kasus-kasus besar gitu, mega korupsi yang justru masih dipertanyakan publik gitu loh. Kapan ini diselesaikan? Artinya ini menjadi tantangan KPK gitu. Kemudian kali ini juga mungkin ini yang lebih seksi ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga lihat dan juga baca di media terkait dengan situasi hari ini, begitu banyak akademisi, banyak intelektual, banyak aktivis, bahkan ekonom, mahasiswa yang justru mengkhawatirkan gitu, justru mempertanyakan terkait dengan situasi KPK hari ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kurang lebih berapa hari yang lalu ya kan ada berita terkait dengan ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan gitu. Ya kan? Atau TWK, tes wawasan kebangsaan gitu. Ini logika kita tuh seperti apa cara berpikirnya gitu. Makanya bagaimana mungkin ya kan pegawai KPK yang bekerja di KPK sudah sekian lama gitu, yang punya keahlian di bidang korupsi, yang punya keahlian dalam bidang penegakan hukum, tiba-tiba gagal tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan publiknya gini, pertanyaan orang kampungnya begini. Memangnya tes wawasan seperti apa yang dilakukan ya kan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi? Itu yang kita tanyakan gitu. Atau memang ada faktor lain ya kan yang menjadikan tes wawasan kebangsaan ini sebagai instrumen untuk melumpuhkan KPK. Kan ini kan publik belum tahu gitu. Oleh karena itu mungkin itu dari kacamata sosiologisnya atau kacamata politiknya kita bisa analisis ya kan, kita bisa debatable kenapa KPK hari ini kok seakan-akan sedang dilumpuhkan gitu. Seakan-akan sedang dikacaukan internalnya. Kan itu yang terjadi di publik gitu. Dan itu yang saya dapat di media dan itu hasil dari pembacaan saya yang ada di media massa gitu maupun media elektronik. Kemudian kalau kita lihat misalnya gitu, bahwa sejarah bangsa Indonesia ya kan, sejarah bangsa Indonesia itu tentang sejarah perlawanan gitu. Iya kan? Tentang sejarah yang namanya hal-hal yang justru menimbulkan kemiskinan berkepanjangan. Itu semua ditentang gitu. Nah hari ini kalau kita lihat korupsi merupakan salah satu sektor, ya kan, salah satu penyakit yang mempengaruhi maju mundurnya bangsa Indonesia gitu. Kita tahu bahwa dari rejim sebelumnya sampai hari ini, ya kan, begitu banyak korupsi, ya, begitu banyak tindakan-tindakan yang justru menyesampingkan hak untuk sejahtera bagi masyarakat kecil gitu, hak untuk berkeadilan untuk masyarakat kecil. Kenapa? Sebagian besar hak mereka diambil alih oleh koruptor gitu. Nah hari ini kalau kita lihat KPK gitu, apa yang menyebabkan sehingga situasi KPK itu seperti ini, ya kan? Apa yang menyebabkan polemik KPK hari ini, ya kan? Menjadi berita yang hangat gitu, menjadi isu yang urgen untuk kita bahas gitu. Saya melihat gini teman-teman. Yang pertama itu dari kacamata hukum gitu. Kalau kita bicara KPK itu tidak terlepas dari bicara korupsi. Kalau kita bicara korupsi tidak terlepas dari bagaimana penegakan hukumnya. Nah ini yang saya mau bahas dari kacamata hukumnya. Yang pertama gini, kalau kita baca ada satu pemikir dan juga intelektual hukum dari Inggris kalau tidak salah yang bernama Lawrence Friedman gitu. Dia mengutarakan 3 faktor penegakan hukum teman-teman. 3 faktor penegakan hukum. Yang pertama itu substansi hukum, yang kedua itu struktur hukum, yang ketiga itu kultur hukum atau budaya hukum. Nah, coba kita deteksi dan juga teropongi kira-kira asal usul masalah KPK hari ini itu seperti apa. Kalau dalam kacamata saya dengan kacamata hukum, saya melihat bahwa sebetulnya ada 2 faktor gitu. Ada 2 faktor yang mempengaruhi situasi KPK hari ini kayak digoncang-ganjing gitu, kayak dimain-mainkan. Yang pertama dari substansi hukum teman-teman. Kenapa? Kita tahu bahwa kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya kan, pemerintah bersama DPR melakukan revisi terkait dengan undang-undang KPK gitu. Ya kan?
melakukan revisi terkait Undang-Undang KPK. Kalau tidak salah itu yang terbarunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 gitu, terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang anehnya, di dalam revisi Undang-Undang KPK itu, ya kan, pemerintah dan DPR menyelundupkan satu pasal, ya kan, yang mempengaruhi independensi dari KPK itu sendiri. Saya lihat dari aspek hukumnya gitu. Mungkin teman-teman kemarin pernah dengar, ya kan, kira pasal mana yang paling kontroversial. Di dalam pasal itu ada yang namanya Dewan Pengawas gitu. Bagaimana mungkin teman-teman? Maksudnya KPK selaku lembaga dan juga institusi yang independen diawasi, ya kan, oleh Dewan Pengawas yang secara politisnya bentukan pemerintah gitu. Yang secara politiknya bentukan pemerintah gitu. Artinya apa? Kita tahu bahwa ketika sebuah lembaga independen itu diawasi oleh Dewan Pengawas, yang dimana secara asal usulnya berdasarkan keputusan politik, hasil dari produk politik, bukankah itu mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri itu? Artinya apa? Nanti tidak mulus lagi itu, berpotensi Dewan Pengawas ini, iya kan, berpotensi dimanfaatkan oleh berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kelompok atau golongan tertentu gitu. Karena bagaimanapun dia diproduk secara politik gitu. Ini yang kita ribut kemarin. Kemarin juga saya turun ke jalan, ya kan, saya melakukan demonstrasi bahwa apapun alasannya, revisi undang-undang KPK tidak boleh dilakukan. Lebih khusus pasal terkait Dewan Pengawas itu dihapuskan. Karena bagaimanapun ketika lembaga independen diawasi, apalagi proses pengawasan itu melalui instrumen politik, ya kan, diproduk melalui instrumen politik, ini berbahaya gitu. Potensi diacak-acaknya sangat luas gitu. Saya melihatnya begitu teman-teman. Artinya dari substansi hukum, dari undang-undangnya, dalam hal ini undang-undang KPK, memang kemarin kita sudah baca potensi bahwa KPK ini potensi digoyang, potensi diganggu. Oke, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, dari struktur hukumnya gitu. Kita tahu struktur hukum itu ada pemerintah, ada DPR kan. Saya pikir ini menjadi masalah umum lah, bagaimanapun di dalam proses pembentukan undang-undang itu kan tidak terlepas dari hal-hal yang sifatnya politis, hal-hal yang sifatnya bisa dikatakan dalam tanda kutip ya kepentingan. Contohnya teman-teman Omnibus Law kemarin kan, itu kan kenapa itu terjadi ya? Karena ada faktor struktur hukum yang bekerja di sana gitu. Kenapa saya bilang dua faktor tadi? Yang pertama soal substansi hukum, yang ketiga itu kultur hukum atau budaya hukum gitu. Artinya apa? Jadi gini teman-teman, salah satu hal yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah kultur hukum, budaya hukumnya gitu. Kalau memang kebiasaan kita untuk suap menyuap, ya kan? Kalau memang kebiasaan kita untuk saling saling memaklumi, ya kan? Saling menjaga jarak, saling menyembunyikan, ya kan? Saling menyuap, saling korupsi. Ini menjadi faktor di dalam proses penegakan hukum sendiri, dalam hal ini di bidang korupsi. Ketika kultur ini terjadi, ketika kultur tukar tambah di dalam proses penegakan hukum terjadi gitu, maka berpotensi penegakan hukum itu mengalami kekacauan gitu, mengalami kepincangan dalam proses penegakannya gitu. Ini faktor budaya hukum tadi gitu. Nah sekarang kita lihat itu dari segi teoritisnya kan, tiga teoritis dari kacamata Lawrence Friedman. Kemudian kita lihat situasi hari ini, ya kira-kira apa yang menyebabkan KPK ini kok dipermainkan seperti ini, kok mengalami kekacauan seperti ini. Itu yang publik tanya gitu, itu yang orang kampung tanya kan. Nah saya coba melihat bahwa jadi gini teman-teman, mungkin yang perlu kita pahami pertama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi secara normatifnya, secara undang-undangnya, secara legal yuridisnya bahwa dia independen gitu. Tapi ada nggak kemungkinan lain yang membuat situasinya hari ini terjadi begitu? Nah kalau kita lihat bahwa dalam kacamata saya sebagai orang kampung, saya melihatnya gini. Sebenarnya kalau memang negara, kalau memang pemerintah berkomitmen bagaimana untuk menegakkan hukum di bidang korupsi, berkomitmen untuk memperkuat KPK, berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebenarnya pemerintah menjadi garda terdepan gitu. Negara menjadi garda terdepan untuk bagaimana menguatkan internal KPK gitu. Ya kan, baik dari instrumennya, dari hukumnya gitu.
kemudian dari transparansi internalnya, pemerintah menjadi garda terdepan kan, supaya apa, KPK sebagai lembaga independen yang mewakili keresahan publik tadi, ya kan, yang mewakili keresahan publik tadi, terutama terkait dengan maraknya kasus korupsi, itu betul-betul kuat itu. Mereka betul-betul hadir untuk bagaimana korupsi itu dibongkar dan juga diusut sampai ke akar-akarnya, gitu. Dibongkar sampai tuntas gitu. Kan itu yang kita inginkan. Kalau memang pemerintah berkomitmen bahwa bangsa ini, ya kan, sudah dihentikan dari pencemaran kasus korupsi. Tapi kalaupun pemerintah belum sampai ke sana gitu, tidak ada orientasi yang paling radikal untuk bagaimana memberantas korupsi, jangan heran situasi hari ini seperti ini gitu. Itu yang pertama saya lihat dari segi posisi negaranya, posisi pemerintahnya terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi ini. Yang kedua, bagi saya kenapa KPK ini kelihatan dipermainkan, yang diobrak-abrik. Yang kedua, kalau saya lihat bahwa karena tidak adanya oposisi gitu. Oke, secara teoritisnya, secara normatifnya bahwa demokrasi, ya kan, dia punya partai politik gitu. Dia punya DPR, dia punya legislator sebagai penyeimbang di dalam proses roda pemerintahan sendiri gitu. Artinya untuk mengawasi proses jalannya sistem pemerintahan presidensial, ada namanya DPR itu, ya kan, untuk mengontrol itu. Nah, kita lihat hari ini, ya kan, begitu banyak partai politik, begitu banyak anggota DPR yang justru tidak bersuara gitu terkait dengan situasi KPK hari ini. Sementara kita tahu bahwa fungsi DPR itu bagaimana menjadi perwakilan dari masyarakat gitu. Sekarang situasi seperti ini, kita ingin semua DPR itu bicara gitu. Mau dari komisi 1, 2, 3, dan 4 segala macam gitu. Mereka harus bersuara untuk bagaimana menyampaikan keresahan dan juga kekhawatiran publik gitu, terhadap pemerintah gitu. Ya kan? Sehingga kekacauan yang terjadi di KPK itu betul-betul segera diperbaiki. Tapi yang kita lihat hari ini, ya kan, kok DPR kayak tidak ada suara gitu. Ya, kok DPR sepi-sepi aja kan? Kenapa ini terjadi ya? Kemudian yang berikut, kenapa ini terjadi? Saya melihatnya gini. Sebetulnya kalau kita lihat KPK dari kacamata yang cukup radikal, cukup tajam, sebetulnya KPK bisa dikatakan dia berpotensi. Ini bagi golongan ya, bagi elit dan juga bagi kepentingan tertentu. Mereka menganggap KPK ini berpotensi untuk menghambat, ya kan, berpotensi untuk mempersempit ruang segelintir elit, ya kan, untuk bagaimana mengakumulasi kekayaannya gitu, untuk bagaimana mengakumulasi kekuasaannya, untuk bagaimana mengakumulasi kepentingannya gitu, ya kan. Artinya ada orang-orang tertentu gitu, ada kelompok-kelompok tertentu, ya kan, yang ingin KPK itu memang runtuh, memang hancur gitu, supaya apa, kepentingan mereka, kekuasaan mereka, kekayaan mereka tetap terjaga, tetap langgeng gitu, iya kan. Nah, ini yang perlu kita cegah teman-teman, bahwa situasi KPK hari ini tidak terlepas dari berbagai faktor. Seperti yang saya katakan tadi, pertama faktor hukumnya, faktor politiknya, dia menjadi dasar gitu. Kemudian saya pikir itu situasi dan juga persoalan yang kita lihat hari ini, dan juga dalam analisis kacamata saya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan juga, bahwa jadi begini, kita tahu bahwa KPK hari ini sedang mengalami kayak gonjang-ganjing, seakan-akan ada kekacauan internal. Tapi harapan kita, ya kan, yang pertama terhadap pemerintah, terhadap DPR, dan juga terhadap KPK itu sendiri, ada beberapa harapan kami sebagai masyarakat kecil. Yang pertama bahwa kita tahu akhir-akhir ini, bahkan di tengah pandemi kan, ada seorang menteri yang korup. Efeknya apa? Ya kan, dari Sabang sampai Merauke ada kelompok masyarakat yang seharusnya berhak untuk menerima bantuan gitu, berhak untuk menerima bantuan dari negara, dari pemerintah. Karena terjadi korupsi, makanya mereka tidak mendapatkan haknya gitu. Jadi harapan kami sebagai masyarakat
biasa, sebagai masyarakat sipil, sebagai orang kampung, bahwa sudah saatnya pemerintah harus berkomitmen gitu. Sudah saatnya pemerintah harus bekerja keras gitu. Sudah saatnya pemerintah harus membuang paradigma lama terkait dengan penegakan korupsi. Segera perbaiki dan juga perkuat KPK. Kemudian untuk DPR yang hari ini kelihatannya tidak bersuara kan, kok parlemen kayaknya sepi gitu. Cobalah bangkit gitu, mewakili suara publik gitu. Bangkit untuk bagaimana menyuarakan keresahan yang dialami oleh masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir untuk KPK sendiri, kita tahu bahwa menjadi pegawai KPK itu tidak gampang gitu. Ada faktor-faktor lain yang membuat dia kayak tertekan gitu, yang membuat dia tidak nyaman. Tapi kalau bangsa ini mau maju, ya kan, kalau bangsa ini mau bebas dari penyakit korupsi, sudah saatnya kita bersatu gitu. Sudah saatnya kita bekerja sesuai dengan real dan juga undang-undang yang berlaku, sehingga kekacauan yang terjadi di KPK gitu, ya kan, kasus korupsi yang merajalela di Indonesia gitu, kasus korupsi yang belum terusut tuntas, untuk segera diselesaikan. Sudah saatnya kita membangun paradigma baru menuju wajah baru Indonesia ke depannya. Saya pikir teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi ini bicara KPK ini terlalu rumit. Biasanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa gitu. Tadi saya coba mengintip dari kacamata kampungan, tapi setidaknya saya bisa menyampaikan ini pandangan kita orang kampung gitu. Mungkin nanti dari intelektual akademisi yang lebih tajam lagi, ya kan. Salam Indonesia, karena bagaimanapun korupsi adalah musuh kita bersama. Ini adalah musuh lama yang terus kita biarkan tumbuh. Sudah saatnya kita bersatu melawan dan juga menangkis dan juga menangkal kasus korupsi yang ada di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di video ini. Semoga kedepannya kita tetap silaturahmi via YouTube dan juga tetap diskusi. Selamat siang, salam ekstra parlementer. Terima kasih.